Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah telaah kurikulum dan dosen pengampu Ibu Asis Profesor Rindi Antika, MPD. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul Analisis Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan Indikator Ketercapaian. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Rio dengan NIM 20030200001 dan Mutiara Anita 20030200009. Ada juga Fani Wulansari dengan NIM 20030200010 dan ada Rizky Amri dengan NIM 20030200031 dan saya sendiri Heriansah dengan NIM 20030200060. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang analisis kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator ketercapaian. Yang pertama, kami akan membahas pengertian kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator ketercapaian. Yang kedua, hubungan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator ketercapaian. Yang ketiga, kompetensi inti dan kompetensi dasar matematika SMP dan SMA. Yang pertama, pengertian kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator ketercapaian. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi yang lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat, kelas, ataupun program. Kompetensi inti ini adalah fondasi pengembangan kompetensi dasar. Kompetensi inti umumnya terdiri atas 4 dimensi yang mencerminkan sikap, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Keempat dimensi tersebut dijabarkan dalam bentuk seperti berikut di bawah ini. KI 1 untuk sikap spiritual, KI 2 untuk sikap sosial, KI 3 untuk pengetahuan, dan KI 4 untuk keterampilan. Nah, kompetensi dasar adalah pencapaian kompetensi inti yang harus diperoleh oleh peserta didik melalui proses pembelajaran. Pada kompetensi dasar terdapat pembelajaran terkait sikap, pengetahuan, dan keterampilan bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dalam mengkaji kompetensi dasar setiap mata pelajaran itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama ada urutan berdasarkan hierarki, konsep disiplin ilmu, atau tingkat kesulitan materi. Yang kedua ada keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga, keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Selanjutnya indikator ketercapaian. Nah, indikator pencapaian ini adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapainya kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Nah, indikator pencapaian ini ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi bisa dapat dilihat secara langsung peserta didiknya. Selanjutnya indikator pencapaian kompetensi menjadi tolak ukur tercapainya suatu KD. Apabila seluruh indikator pada KD sudah tercapai, maka KD tersebut sudah terpenuhi. Nah, sehingga indikator pencapaian kompetensi digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Lalu kedua, mengenai hubungan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator ketercapaian. Hubungan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian. Pertama, kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasional dari SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Sementara kompetensi dasar merupakan penjabaran dari kompetensi inti yang cakupan materinya itu lebih sempit dibanding dengan kompetensi inti itu sendiri. Kemudian, kompetensi dasar tadi diturunkan menjadi indikator pencapaian, yang mana indikator inilah yang akan digunakan untuk menyusun tujuan pembelajaran. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya Mutiara Anita akan menjelaskan materi tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar matematika SMP dan SMA.
Yang pertama, kompetensi inti dan kompetensi dasar matematika SMP atau MTS kelas 7. Kompetensi inti 3 atau pengetahuan, memahami pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tapak mata. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama 3.1, menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat atau positif dan negatif, dan pecahan atau biasa campuran desimal persen. 3.2, menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. 3.3, menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. 3.4, menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement, himpunan, dan melakukan operasi binar pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Selanjutnya, kompetensi 4 atau keterampilan, mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya, kompetensi dasar 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan atau biasa, campuran desimal atau present. 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. 4.3, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. 4.4, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan-himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasi binar pada himpunan. Selanjutnya, kompetisi dasar, menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar atau penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 3.6, menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel, menjelaskan rasio dua besaran atau satuannya sama dan berbeda. 3.8, membedakan perbandingan senilai yang berbalik nilai dengan menggunakan tabel data grafik dan persamaan. 3.9, mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmetika sosial atau penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. 3.10, menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. 3.11, mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi empat atau persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang dan segitiga. 3.12, menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya, atau tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Selanjutnya, kompetensi dasar 4.5, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. 4.6, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. 4.7, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran atau satuannya sama dan berbeda. 4.8, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan nilai dan berbalik nilai. 4.9, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmetika sosial atau penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. 4.10, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. 4.11, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi empat atau persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang, dan segitiga. 4.12, menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Selanjutnya, kelas 8,
Kompetensi inti 3 pengetahuan, memahami dan menerapkan pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasarnya 3.1 membuat generasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. 3.2 menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 3.3 mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi atau kata-kata tabel, grafik, diagram, dan persamaan. 3.4 menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 3.5 menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 3.6 menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. 3.7 menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. 3.8 menjelaskan garis singgung, persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya. 3.9 membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang, sisi datar atau kubus, balok, prisma, dan limas. 3.10 menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. 3.11 menjelaskan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Selanjutnya kompetensi inti 4, keterampilan, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber-sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar meliputi 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. Selanjutnya, 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. 3.8 menjelaskan garis singgung, persekutuan luar dan 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung, persekutuan luar, dan persekutuan dalam dua lingkaran. 4.9 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar yang meliputi kubus, balok, prima, dan limas, serta gabungannya. 4.10 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. 4.11 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang kompetensi inti pengetahuan untuk kelas 9 dan kompetensi inti 4 keterampilan untuk kelas 9 juga. Kompetensi inti: memahami dan menerapkan pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Selanjutnya, kompetensi inti 4 keterampilan. Untuk kelas 9 yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak
atau menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Selanjutnya, kompetensi dasarnya yaitu 3.1, menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Yang 3.2, menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristik berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Masuk ke kompetensi dasar 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Kita lanjut, yang 3.3, menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel persamaan dan grafik. 3.4, menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dan grafiknya. 3.5, menjelaskan transformasi geometri atau refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Masuk ke 4.3, yaitu menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. 4.4, menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Dan yang terakhir, 4.5, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri atau refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Selanjutnya kita masuk ke kompetensi dasar 3.6, menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kongruen antar bangun datar. 3.7, membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung yang bisa kita sebut tabung, kerucut, dan bola. Masuk ke kompetensi dasar 4.6, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. 4.7, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume, bangun ruang sisi lengkung atau tabung, kerucut, dan juga bola, serta gabungan beberapa bangun ruang di sisi lengkung. Kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk matematika SMA atau MA, SMK, dan MAK untuk kelas 10. Kompetensi inti 3 atau pengetahuan. Kita masuk yang ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasar rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian. Serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik, sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, kompetensi inti 4 atau yang keterampilan, yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya, kompetensi dasar 3.1, menginterpretasikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Yang 3.2, menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Selanjutnya, kompetensi dasar 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Selanjutnya, kompetensi dasar 3.3, menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. 3.4, menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan 2 variabel atau linear, kuadrat, dan kuadrat-kuadrat. 3.5, menjelaskan dan menentukan fungsi atau terutama fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafiknya. 3.6, menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse serta sifat-sifatnya, serta menentukan
eksistensinya. Masuk ke kompetensi dasar 4.3, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. 4.4, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan 2 variabel atau linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. 4.5, menganalisa karakteristik masing-masing grafik atau titik potong dengan sumbu, titik puncak, asimptot, dan perubahan grafik fungsi akibat transformasi. Selanjutnya, 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan komposisi dan operasi inverse suatu fungsi. Kita masuk ke kompetensi dasar 3.7, menjelaskan rasio trigonometri atau sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. 3.8 menggeneralisasi rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. 3.9 menjelaskan aturan sinus dan kosinus. 3.10 menjelaskan fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan. Kita masuk ke kompetensi dasar 4.7. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri atau sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan cotangen pada segitiga siku-siku. 4.8 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. 4.9 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. 4.10 menganalisa perubahan grafik fungsi trigonometri akibat perubahan pada konstanta pada fungsi. Y sama dengan A sin B dikali X tambah C tambah D. Baiklah, di sini saya Rizky Amri akan melanjutkan presentasi mata kuliah telaah tentang kompetensi inti 3 dan kompetensi 4 mengenai pengetahuan dan keterampilan di kelas 11. Nah, yang pertama itu ada kompetensi inti 3 berbasis pengetahuan, di mana isinya memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama ada menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan keterbagian dengan induksi matematika. 3.2 menjelaskan program linear 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Untuk kompetensi inti 4 atau keterampilan, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pembangunan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Adapun kompetensi dasarnya yang pertama 4.1 menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji persyaratan matematika berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian. 4.2 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Next. Ya, berikutnya ada kompetensi dasar 3.3 menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian serta transpos. 3.4
menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. 3.6 menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. 3.7 menjelaskan linear fungsi aljabar, fungsi polinom, dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. 3.8 menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. 3.9 menganalisis keterkaitan turunan pertama, fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva. 3.10 mendeskripsikan integral tak tentu atau antiturunan fungsi aljabar dan menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi. Nah, adapun kompetensi dasar lanjutan dari kompetensi inti keterampilan yaitu 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks, transformasi, geometri atau translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. 4.6 menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual termasuk pertumbuhan peluruhan bunga, majemuk, dan anuitas. 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. 4.9 turunan pertama fungsi untuk menentukan titik maksimum, titik minimum, dan selang kemonotoran fungsi serta kemiringan garis singgung kurva, persamaan garis singgung, dan garis singgung normal kurva berkaitan dengan masalah kontekstual. Terakhir 4.0 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu atau anti turunan fungsi aljabar. Berikutnya kelas 12 untuk kompetensi inti 3 atau pengetahuan. Oke, yang pertama, kompetensi inti 3 atau pengetahuan. Memahami, menerapkan, menganalisa, mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Nah, adapun kompetensi dasarnya, yang pertama, 3.1 mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. 3.2 menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi atau histogram. Adapun kompetensi inti 4 atau keterampilan berisi mengolah, menalar, menyaji, dan menciptakan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari apa yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, adapun isi dari kompetensi dasarnya yaitu 4.1 menentukan jarak dan ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang.
4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Next. Nah, adapun lanjutan dari kompetensi dasar pengetahuan yang 3.3, menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. 3.4, mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Nah, untuk keterampilan kompetensi dasar yang ketiga, yaitu 4.3, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Nah, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. 4.4, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Next. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata juga kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.